أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari hari Kamis sore 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab tauhid. Dan sebagai pengetahuan bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, baik itu dari Majelis Taklim Pondokan Nadita Balikpapan ataupun yang mengikuti kajian ini secara rutin dari mulai awal, kita akhirnya memilih untuk syarah kitab tauhid. Ini matan kitab tauhid. Untuk syarah kitab tauhid, kita akhirnya memilih kitab ini yang sudah berbahasa Indonesia atau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu kitab Al-Mulakhas Syarhu Kitab Tauhid. Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, seorang ulama besar dari kerajaan Arab Saudi, dan beliau adalah anggota dari Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi, kemudian juga anggota dari panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Akhawatil muslimah hafizakunallah, ibu-ibu, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai mengadakan pengajian ini, maka jujur saja saya ketika ditawari Ustadz oleh panitia Majelis Taklim Pondokan Nadita Balikpapan, kita ingin melanjutkan kajian syarah kitab tauhid yang dimulai oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Abdurrahman Abu Uwais Abdurrahman Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Maka saya mengiyakan. Kemudian kitabnya apa? Saya bilang kitabnya adalah Al-Qaulul Mufid Syarhu Kitab Tauhid. Dari awal sebenarnya saya sudah
wah ini kitab bagi penuntut ilmu adalah kitab dari pertengahan ke atas gitu. Ini saya harus terangkan. Kenapa? Karena agar kita menjadi pelajaran bagi kita bahwa menuntut ilmu itu harus dengan cara perlahan-lahan, dari mulai dasar, kemudian nanti naik, pertengahan, mulai naik lagi terus seperti itu. Di dalam membaca kitab tauhid juga begitu. Ya, bahwa ini matan kitab tauhid, kemudian nanti ada syarahnya, penjelasannya itu ada yang penjelasan dasar, ada yang pertengahan, ada yang sangat tinggi. Nah, Al-Qaulul Mufid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang kitabnya sebentar saya ambilkan. Ya, kitabnya ini. Ya, kitabnya ini. Maka kita kalau bagi penuntut ilmu ini adalah tingkat pertengahan ke atas gitu ya. Karena banyak istilah-istilah yang memang sangat erat kaitannya dengan bahasa ya, dengan bahasa Arab. Maka agak berat bagi para pemula untuk terutama yang tidak bisa berbahasa Arab ya, agak berat meskipun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apalagi mungkin sekelas saya tidak seperti ustadz-ustadz yang memang mudah untuk menjelaskan dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Nah, akhirnya panitia Majelis Taklim Pondok Anadita bertanya kira-kira apa buku yang memang cocok untuk para pemula belajar kitab tauhid atau belajar penjelasan kitab tauhid. Nah, maka saya rekomendasikan inilah kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Ya. Kalau diterjemahkan penjelasan ringkas kitab tauhid. Tetapi meskipun dia ringkas bukan berarti ecek-ecek, enggak. Tetapi begitulah kita kalau belajar ilmu agama itu kita dari dasar nanti naik ke atas terus naik dan seterusnya ya, seperti itu. Maka ini adalah pendahuluan. Taib. Kemudian berkenaan dengan kitab ini Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Abdullah bin Fauzan hafizahullah taala, beliau caranya kalau kita lihat ya caranya beliau nanti menyebutkan bab. Kemudian bab itu beliau jelaskan apa makna dari bab ini. Ya, jadi kita akhirnya tahu kalau pas lagi baca kitab tauhid, kita akhirnya tahu oh Syekh ini maunya adalah ini gitu. Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari bab ini maunya adalah ini. Nah, kemudian setelah bab beliau menjelaskan nanti hubungan bab dengan tauhid. Hubungan bab dengan tauhid. Jadi benar-benar kita dibimbing secara dari dasar tentang kitab tauhid ini. Dibimbing dari dasar tentang kitab tauhid ini. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang ayat yang dibawakan oleh penulis yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, ayatnya disebutkan oleh beliau makna ayat apa gitu dengan bahasa yang mudah ya, dengan bahasa yang mudah. Kemudian hubungan ayat dengan bab ini apa? Kenapa sih Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan ayat ini dalam bab ini? Apa hubungannya gitu. Baru setelah itu nanti beliau menyebutkan faedah-faedah dari ayat tersebut. Jadi saya benar-benar merekomendasikan bagi pemula untuk membaca kitab ini. Ya, untuk membaca kitab ini bagi pemula yang ingin belajar syarah kitab tauhid ya gitu. Hadis juga begitu. Hadis beliau akan menyebutkan tentang makna hadis. Ya, makna hadis secara global apa gitu. Jadi kita mau mengetahui oh maksudnya yang disebutkan oleh hadis ini maksudnya adalah ini. Kemudian nanti beliau akan sebutkan hubungan hadis dengan bab. Apa hubungannya sih? Kenapa sih Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan hadis ini di dalam bab ini? Apa maksudnya gitu. Nah, seperti itu. Baru nanti menyebutkan faedah-faedah dari hadis tersebut. Coba kita sekarang pelajari apa yang disebutkan oleh beliau. Silahkan ibu-ibu yang memiliki kitab ini halaman 43.
Taib, iya halaman 43 ya 43. Atau 41 deh biar saya baca hadisnya dulu. Ya. Lihat, perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Saya akan membacakan hadisnya halaman 41. Ingat ya, kitabnya ini saya tidak sedang endorsement, tetapi ini yang kita baca ya, penerbitnya Pustaka As-Sunnah. Insyaallah amanah ya. Taib. Ahibati, hafizakumullah, saya akan baca ya bahasa Arabnya, hadis bahasa Arabnya. Setelah itu Ibu membaca terjemahannya ya. Saya akan baca bahasa Arabnya dan hadisnya panjang ini, hadisnya panjang. An Husain bin Abdurrahman rahimahullahu taala qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkaba alladhi inqadda al-barihah faqultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludightu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddathanahu asy-Sya'bi qala wama haddathakum qultu حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم faqala sabaqaka biha Ukkashah. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Husain bin Abdurrahman, beliau bertutur, suatu ketika saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Saya pun menjawab, saya. Kemudian saya mengabarkan, ketahuilah bahwa ketika itu, sesungguhnya saya tidak sedang mengerjakan sholat, tetapi saya disengat oleh kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang engkau lakukan? Saya menjawab, saya meminta diruqyah. Ia bertanya lagi, alasan apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Saya menjawab, yaitu sebuah hadis yang Asy-Sya'bi tuturkan kepada kami. Ia bertanya lagi, hadis apa yang dia tuturkan kepadamu? Saya menjawab, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb bahwa Buraidah berkata, tiada ruqyah kecuali karena ain atau setan. Ia berucap, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang telah dia dengar. Tetapi Ibnu Abbas menceritakan kepada kami dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat-umat telah dipertunjukkan kepadaku. Aku melihat seorang Nabi yang ada beberapa orang bersamanya, seorang Nabi yang ada 1 dan 2 orang bersamanya. Tetapi ada pula seorang Nabi yang tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Maka aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, itu adalah umat Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah yang besar pula, maka dikatakan kepadaku, itu adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ibnu Abbas berkata, kemudian bangkitlah beliau dan memasuki rumahnya, maka orang-orang pun membincangkan tentang mereka atau 70.000 orang itu. Di antara mereka ada yang berkata,
Mungkin mereka adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah. Dan mereka menyebut lagi beberapa kemungkinan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Mereka memberitahukan hal kepada beliau, maka beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang memilih ruqyah, tidak meminta untuk dikai dan tidak melakukan tatoyur, tetapi mereka hanya bertawakal kepada Rabbka. Lalu bertelah Ukasyah bin Mihzan seraya memohonkanlah kepada Allah agar masuk dalam golongan mereka. Beliau menjawab, engkau termasuk ke dalam golongan mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain seraya memohonkanlah kepada Allah agar saya termasuk di dalam golongan mereka. Beliau menjawab, Ukasyah telah mendahuluimu. Taib. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dan kita pelajari artinya. Ya, kita pelajari artinya. Jadi hadis ini dari Husain bin Abdurrahman. Nah, lihat di situ Husain bin Abdurrahman halaman 43. Penulis mengatakan Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi berasal dari kalangan tabi'ut tabi'in. Nah, ini indahnya kitab ini. Beliau menjelaskan biografi siapa saja yang disebutkan di dalam hadis ini, di dalam kitab ini, ya, di dalam kitab ini. Jadi kita tahu orang ini hidup tahun berapa, di kalangan siapa. Biografi orang-orang yang tersebut di dalam hadis. Husain adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi, berasal dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, dari kalangan tabi'ut tabi'in. Beliau tabi'ut tabi'in itu siapa sih? Jadi gini, sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah seorang yang melihat Nabi walau sekilas, walau enggak pernah ngomong, dan beriman dan mati dalam keimanan. Itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tabi'i adalah orang yang melihat sahabat Nabi walau sekilas, walau enggak pernah ngomong, dan beriman dan mati dalam keimanan. Itu namanya tabi'i. Nah, tabi'ut tabi'in adalah yang melihat tabi'i walau sekilas dan beriman dan mati dalam keimanan. Nah, ini adalah 3 generasi keemasan dalam agama Islam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian setelahnya yaitu para tabi'in, kemudian setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Nah, Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi, beliau ini adalah dari kalangan tabi'ut tabi'in, meninggal pada tahun 136 Hijriah dalam usia 93 tahun. Taib. Nah, Husain bin Abdurrahman. Kemudian biografi orang-orang yang tersebut dalam hadis lagi, Sa'id bin Jubair adalah al-imam al-faqih. Arti al-imam al-faqih adalah yaitu pemimpin ulama Islam. Kemudian al-faqih ahli fikih. Salah seorang murid Ibnu Abbas yang menonjol. Jadi murid sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Berarti beliau ini adalah seorang tabi'i, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i, ya. Kemudian beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu pemimpin pada waktu zamannya, Al-Hajjaj, dan dia suka membunuh, ya, meneteskan darah kaum muslimin. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi namanya. Dia itu dulu pemimpin. Nah, salah satu yang dibunuhnya adalah Sa'id bin Jubair, murid ternamanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pada tahun 95 Hijriah. Usia beliau tidak mencapai 50 tahun. Maksudnya adalah usia dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala tidak mencapai 50 tahun. Taib. Nanti di dalam hadis juga ada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah Amir bin Syarahil Al-Hamadani. Dikenal dengan panggilan Asy-Sya'bi. Nama aslinya Amir bin Syarahil Al-Hamadani. Beliau lahir pada masa khilafah Umar, ya, meninggal pada tahun 103 Hijriyah.
Berarti beliau ini adalah seorang tabi'i. Ya, beliau ini seorang tabi'i karena melihat para sahabat. Beliau termasuk seorang tabi'i yang terpercaya. Halaman 44. Buraidah dengan mendommah huruf pertamanya bu. Mendommah itu maksudnya dikasih huruf dhammah, harokat dhammah maksud saya. Buraidah, ya. Mendommah dengan huruf pertamanya dan memfathah huruf keduanya. Buraidah, ra-nya dikasih fathah. Huruf keduanya adalah ra, huruf pertamanya adalah bu, ya. Jadi Buraidah adalah Ibnul Husayb bin Al-Harith Al-Aslami, seorang sahabat yang terkenal. Beliau meninggal pada 63 Hijriyah. Taib. Ini sahabat Buraidah. Nanti di dalam hadis tadi juga akan ada. Nanti kita akan baca, kita akan kembali nanti kepada hadisnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat yang mulia, sahabat Nabi yang mulia. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah anak paman Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdul Muttalib itu kan ya, terputus. Sebentar, Zoom saya terputus. Zoom-nya terputus. Ya, kita lanjutkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf bagi yang nonton di Instagram mungkin tetap jalan, bagi yang nonton di Facebook juga tetap jalan. Sedangkan yang nonton di mana? Di Zoom tadi terputus sebentar. Ya, saya lanjutkan ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat yang mulia. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad SAW mempunyai bapak namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Abdullah mempunyai saudara namanya Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti Abbas ini adalah paman Nabi Muhammad SAW. Abbas radhiyallahu anhu masuk Islam dan beliau mempunyai anak namanya Abdullah bin Abbas. Ya, makanya terkenalnya Ibnu Abbas, anaknya Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena paman Nabi mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Nabi Muhammad SAW. Makanya
disebut dengan Ibnu Abbas, anaknya Abbas kalau di bahasa kita ya. Tapi nama aslinya sebenarnya adalah Abdullah bin Abbas. Anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mendoakan beliau dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang artinya, ya Allah, pahamkanlah ia tentang agamanya dan ajarkanlah ia tafsir. Ya, ajarkanlah ia tafsir. Ini doa bagus dibaca oleh para orang tua untuk mendoakan anak-anaknya ya, agar bisa memahami ilmu agama. Ini doa bagus dibaca untuk para orang tua agar mendoakan anak-anaknya agar bagus dibaca. Gelap sedikit ya. Tadi dia, mohon maaf sebentar, kita kerja sendirian. Iya. Nah, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Maka jadilah beliau sebagai doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ya benar memang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa beliau menjadi ahli tafsir dan juga paham ilmu agama. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah sahabat dan ahli fatwa di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriyah. Radhiyallahu anhuma. Kemudian ada di sini biografi yang lain terakhir, yaitu Ukasyah. Adalah Ukasyah bin Mihsan bin Hurthan al-Asadi. Termasuk orang yang awal kali masuk Islam. Maksudnya awal kali itu berarti as-sabiqun al-awwalun dari kaum muhajirin. Ya, as-sabiqun al-awwalun dari kaum muhajirin. Beliau ikut berhijrah dan perang Badar. Kenapa ibu-ibu disebutkan perang Badar? Jadi begini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu salah satu yang membedakan di antara mereka adalah perang Badar. Kalau ikut perang Badar berarti itu istimewa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa orang yang ikut perang Badar diampuni dosanya. Baik yang mati syahid di perang Badar ataupun yang hidup setelah perang Badar. Nah, makanya disebutkan bahwa ikut perang Badar, karena tidak semua sahabat Nabi ikut perang Badar. Nah, tidak semua sahabat Nabi ikut perang Badar. Beliau mati syahid dalam peperangan menumpas orang-orang yang murtad bersama Khalid bin Walid pada 12 Hijriah. Artinya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ya, banyak yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk yang memerangi orang-orang yang murtad adalah siapa? Adalah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu ini. Taib. Begitu ya Bu, kita sudah sampai halaman 44, kita sudah mempelajari biografi-biografi yang ada. Mohon maaf, kita kembali kepada hadis. Saya akan menjelaskan Ibu hadisnya. Ya, perhatikan dari Husain bin Abdurrahman, halaman 42 Bu. Beliau bertutur, Husain bin Abdurrahman tadi seorang tabi'ut tabi'in, ya. Suatu ketika saya berada di sisi Sa'id bin Jubair. Nah, benar kan? Karena seorang tabi'ut tabi'in adalah yang melihat tabi'i. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Abbas. Lalu ia bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Maksudnya, tadi malam nih kalian, rupanya ini duduk-duduknya pas zuhur. Ya, pas zuhur. Tadi malam siapa di antara kalian yang bangun malam melihat bintang jatuh? Ya, entah itu komet, entah itu meteor, pokoknya bintang jatuh gitu ya. Siapa yang tadi malam bertanya? Dan di sini gurunya adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullah bertanya kepada murid-muridnya yang hadir. Kemudian saya pun menjawab, saya di sini Husain bin Abdurrahman, ya. Kemudian saya mengabarkan, ketahuilah bahwa ketika itu sesungguhnya saya sedang tidak mengerjakan sholat.
tetapi saya disengat oleh kalajengking. Husain bin Abdurrahman jujur, saya bangun ngelihat bintang jatuh, tapi saya tidak sedang dalam keadaan sholat. Ini kejujuran, ya. Karena sebagian orang kadang-kadang suka dipuji untuk sesuatu yang dia tidak kerjakan. Nah itu Husain bin Abdurrahman ingin menjauhi itu. Wah, bangun malam ya, sholat malam ya orang ini. Ternyata beliau jujur bahwa saya bangun malam bukan karena sedang sholat, tetapi karena sedang disengat kalajengking. Nah, ia bertanya, ia di sini adalah Sa'id bin Jubair, sang guru. Lalu apa yang kau lakukan? Saya menjawab, saya minta diruqyah. Ini jadi masalah. Ketika kena sengatan kalajengking, ya, beliau minta diruqyah. Husain bin Abdurrahman minta diruqyah. Ia bertanya lagi, ia di sini sang guru Sa'id bin Jubair. Apa alasan yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Ayo, apa dalilmu? Kalau kena sengatan kalajengking kemudian minta diruqyah. Ruqyah itu artinya adalah mengobati dengan membacai ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ruqyah, ya. Alasanmu ketika kena sengatan kalajengking kemudian kamu minta diruqyah apa? Kalau bahasa kita sekarang, dalilmu apa gitu ya. Kemudian saya menjawab, yaitu sebuah hadis yang Asy-Sya'bi tuturkan kepada kami. Nah, lihat Asy-Sya'bi tadi, siapa itu? Asy-Sya'bi adalah seorang tabi'i, ya. Jadi seorang Husain bin Abdurrahman mendapatkan hadis dari Sya'bi, dari orang yang lebih atas darinya. Kemudian ia bertanya lagi, hadis apa yang dia tuturkan kepadamu? Nah, sang guru bertanya lagi, hadis apa yang dia tuturkan kepadamu? Nah, Sya'bi namanya tadi siapa? Amir bin Syarahil Al-Hamadani. Ya. Hadis apa? Coba terangkan. Nah, ini berarti mencari dalil. Kamu dalilmu kalau kena sengatan kalajengking kamu minta diruqyah, apa dalilmu? Nah, ini kan kebiasaan ulama salaf seperti itu. Kemudian saya menjawab, dia menuturkan kepada kami, dia adalah Asy-Sya'bi, menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb. Rupanya Asy-Sya'bi mendapatkan riwayat dari sahabat. Berarti kan ini Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman mendapatkan riwayat dari Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Al-Hamadani. Asy-Sya'bi mendapatkan riwayat dari Buraidah bin Al-Husayb sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? La ruqyata illa min ain. Tidak ada ruqyah, enggak boleh baca-baca dengan ayat Al-Qur'an atau doa-doa dari hadis Rasulullah SAW kecuali karena ain. Ain itu Bu adalah mata secara bahasa. Mata yang dipenuhi dengan rasa hasad, dengki, ya, rasa hasad dan dengki. Kemudian melihat seseorang, kemudian orang tersebut mendapatkan keburukan. Saya dulu pernah punya teman dari Yaman, waktu masih kita kuliah di Madinah, ada teman dari Yaman. Beliau cerita, di negeri Yaman banyak orang yang mempunyai ain yang sangat kuat. Orang ngelihat orang lain, orang itu langsung pingsan. Nah, itu namanya ain. Kita pakai baju baru, ya, kemudian lupa mengucapkan bismillah, lupa berdoa kepada Allah agar mendapatkan berkah baju ini, ya. Kemudian kita merasa cantik sendirian, kemudian ketika keluar rumah, kena paku, robek baju barunya, baju yang sangat bagusnya robek. Itu dikhawatirkan kena penyakit ain. Dalam bahasa Indonesianya mata jahat, atau bahasa lainnya kena mata, mata jahat gitu. Awas, itu hati-hati. Bisa saja kepada diri sendiri, ya, kepada diri sendiri. Kita pakai baju baru, kemudian setelah itu lupa menyebut nama Allah, misalkan Allahumma barik, ya Allah berkahi, ataupun mubarak, ya Allah semoga selalu diberkahi, ataupun mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, boleh juga, ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau sengatan. Nah, ini dalilnya. Saya dalilnya itu. Kena sengatan kemudian saya minta diruqyah, dalilnya ini, kata Husain bin Abdurrahman kepada gurunya Sa'id bin Jubair. Thayyib. Ia berucap, ia di sini adalah Sa'id bin Jubair. Ia di sini adalah Sa'id bin Jubair, sang guru.
Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan sesuatu yang telah ia dengar. Bahasa mudahnya gini, Bu. Oh, kalau begitu bagus. Engkau ada dalilnya, kemudian engkau amalkan langsung. Bagus itu. Nah, beliau bahasa gampangnya begitu. Kemudian tetapi, nah ada tetapinya nih. Ada tetapinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kami. Artinya, sang guru Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, beliau mempermasalahkan kena sengatan kalajengking minta diruqyah. Kata-kata minta diruqyah ini yang beliau permasalahkan. Kata beliau, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i, saya mendapatkan dari guru saya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapatkan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat sabdanya. Lihat sabdanya. Umat-umat telah dipertunjukkan kepadaku. Artinya ini Nabi misalkan, kemudian di hadapan beliau dibukakan hijab oleh Allah. Dihadapkan kepada beliau umat-umat terdahulu. Dari umat ini, umat Nabi ini dihadapkan. Aku melihat seorang Nabi yang ada beberapa orang bersamanya. Ada seorang Nabi jumlahnya tidak lebih dari 10. Beberapa orang saja. Itu satu. Seorang Nabi ada 1 dan 2 orang bersamanya. Wah, lebih parah lagi. Seorang nabi pengikutnya cuma 1 orang, ada lagi pengikutnya cuma 2 orang. Ya. Kemudian tetapi ada pula seorang nabi yang tidak seorang pun bersamanya. Ada seorang nabi nggak ada pengikut sama sekali. Nah, di sini pelajaran bagi kita bahwa kebenaran ukurannya bukan banyaknya pengikut. Ya. Masa nabi ini salah? Pengikutnya cuma 1, pengikutnya cuma 2, pengikutnya cuma tidak lebih dari 10. Bahkan tidak ada pengikut, masa nabinya salah? Tidak. Kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Itu pelajaran. Nanti kita akan bahas itu. Thaib. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Maksudnya orang banyak. Maka aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, oh itu kayaknya umatku tuh. Tetapi dikatakan kepadaku itu adalah Musa alaihissalam bersama umatnya. Oh, berarti umatnya Nabi Musa alaihissalam banyak. Ya. Terus, lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah yang besar pula. Maka dikatakan kepadaku itu adalah umatmu. Nah, itu dia. Umat Nabi Muhammad SAW. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Taib. Yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab maksudnya tidak dihitung dosa-dosanya. Langsung, immediately to paradise. Langsung masuk surga. Ya. Dan tanpa azab, tidak ada hukuman, tidak masuk neraka dulu, langsung pokoknya. Kata orang Arab, aratul, langsung masuk ke dalam surga. Ibnu Abbas berkata, ya, dalam hadis ini. Kemudian bangkitlah beliau. Siapa yang bangkit? Nabi Muhammad SAW. Setelah memberitahukan ada dari umatku 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi bangun dan segera memasuki rumahnya. Masuk beliau ke dalam rumahnya. Setelah memberitahukan itu, maka orang-orang pun memperbincangkan tentang mereka. 70.000 itu siapa saja? Di antara mereka ada yang berkata, mungkin mereka adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan pada pertemuan sebelumnya yang kitabnya ini kan kita sudah bahas. Mungkin itu adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau 70.000 dan itu sahabat Rasulullah berarti kita nggak masuk, selesai urusan. Ya, itu dia. Dan ada yang berkata mungkin mereka orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah. Oh, mungkin orangnya gini, yang 70.000 itu, jadi para sahabat tuh bingung, siapa sih 70.000 ini? Maka ada yang mengatakan, oh mungkin mereka adalah orang-orang yang bapaknya muslim, ibunya muslimah, kemudian lahir anak Islam, tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Tidak seperti kita dulu, yang pernah syirik baru masuk Islam. Enggak, ini bapaknya muslim, ibunya muslimah melahirkan anak Islam. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu dan mereka menyebut lagi beberapa kemungkinan. Artinya para sahabat ngobrol, siapa sih 70.000? Ini kegigihan para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang patut kita contoh bahwa orientasi berpikir mereka adalah sering saya katakan ini.
Kita selalu harus ingat bagaimana cara agar selamat setelah mati. Mohon maaf ibu-ibu, ajarkan kepada anak-anak Anda yang sekarang lagi asyik masuk dengan aplikasi Instagram, TikTok atau apapun, ya, yang joget-joget sedangkan ibunya ngaji di sini, ya, agar kita bisa menasihati mereka, ingatkan bahwasanya, nak, ada kehidupan setelah mati. Nak, bagaimana hidup kita ini di dunia biar setelah mati kita selamat, nak. Ingatkan itu, ya. Itu kebiasaan para sahabat, mengingat bagaimana selamat setelah mati. Makanya mereka sangat antusias untuk membicarakan tentang siapakah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bayangkan ibu, kita kalau naik pesawat itu harus check in, kita harus ngantri. Alangkah indahnya kita tanpa ngantri. Saya kalau sering ke Balikpapan, kawan-kawan di bandara, saya kenal orang-orang pada ngantri, saya jalur prioritas, tidak ngantri saya. Indah, itu saja di dunia nyaman. Bagaimana di akhirat yang satu harinya seperti 1000 tahun. Makanya indah sekali masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan inilah inti pendalilannya. Siapa yang mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, salah satu keutamaannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan itu yang dibicarakan oleh para sahabat. Makanya mereka ngobrol, siapa ini, jangan-jangan orangnya ini, mungkin orangnya ini. Mereka ngobrol. Setelah itu, ketika Rasulullah SAW keluar, setelah mereka ngobrol, Rasulullah SAW keluar dari rumah. Mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Wahai Rasulullah, mungkinkah 70.000 ini orangnya ini? Mereka beritahukan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Satu, ya, tidak meminta diruqyah. Sedangkan tadi hadis Husain bin Abdurrahman apa? Meminta diruqyah. Setelah kena sengatan kalajengking, minta diruqyah. Makanya kata Sa'id bin Jubair, aku punya hadis bahwasanya salah satu orang yang mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah tidak meminta diruqyah. Bertentangan enggak dengan hadis sebelumnya? Bertentangan. Makanya beliau mengatakan, tetapi saya mendapatkan hadis dari guru saya Ibnu Abbas bahwasanya begini. Dari cerita yang panjang, intinya pada itu. Ya, bahwasanya tidak meminta diruqyah. Kenapa Bu tidak meminta diruqyah? Karena di dalamnya kalau orang minta diruqyah itu ada semacam ketergantungan Bu kepada makhluk, walau secuil. Sedangkan orang yang benar-benar bertauhid, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah orang yang hanya bergantung kepada Allah. Nah ini syarat pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak meminta diruqyah. Yang kedua, tidak meminta untuk dikai. Nah, kai itu begini Bu, ini saya tadi perlihatkan kepada santri-santri saya juga, dan qadarullah hari ini saya ngajar bab ini juga. Ini Bu, ini perut anak kecil, ya. Kita panaskan besi di api, kemudian kita kenakan ke tubuh. Ini namanya pengobatan secara kai. Dahulu sangat terkenal. Nah, tidak meminta untuk dikai. Bu, yang jadi masalah bukan pengobatannya, tetapi memintanya. Di situ ada semacam ketergantungan kepada makhluk. Ya, yang jadi masalah bukan kainya. Kan sudah disebutkan waktu kita belajar dengan kitab syarah kitab tauhid ini. Ya, Syekh Imam Ibnu Utsaimin menyinggung masalah itu. Cuma bahasanya agak berat. Nah, itu yang jadi masalah. Bahasanya agak berat. Jadi masalahnya bukan pada perkara pengobatan secara kai namanya ya, kai. Tetapi meminta orang untuk mengobati secara kai. Memintanya itu yang jadi masalah. Itu syarat yang kedua, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketiga, tidak melakukan tatayyur. Nah, tatayyur itu apa Bu? Tatayyur adalah
Perhatikan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat halaman 46, yaitu tidak beranggapan sial berdasarkan burung atau yang sejenisnya. Orang Arab dulu kalau dia punya hajat, ingin bepergian, ingin melaksanakan hajat, ingin membuka rumah, membangun rumah, membuka toko, ya, mengadakan pernikahan, maka mereka pergi ke pohon. Di pohon tersebut ada burung yang sedang mengangkremi anak-anaknya. Mereka goyang pohonnya. Kalau ke kanan, maka mereka sebut dengan saneh. Oh, ini pertanda baik. Laksanakan yang sudah direncanakan. Kalau pergi ke kiri, ini disebut dengan barih. Berarti petanda buruk. Maka tidak jadi mereka melakukan apa yang sudah direncanakan. Ini syarat ketiga orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar. Mendengar suara burung hantu di malam hari. Wah, kayaknya ada sesuatu yang buruk ini. Ketika buka pintu di pagi hari, mau keluar rumah di pagi hari, suami ingin bekerja, di depan pintu ada kucing picek matanya, pincang kakinya. Wah, ini kayaknya buruk nih. Ini kayaknya buruk nih. Nah, ini ibu-ibu, ini menunjukkan bahwa itu merasa bernasib sial dengan apapun yang dilihat, apapun yang didengar. Entah itu burung, entah itu binatang-binatang lain, warna, angka. Seperti tidak boleh memakai baju berwarna hijau di pantai selatan, karena nanti khawatir marah, Nyiroro kadalnya marah. Ya, ini tidak benar ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Atau angka 13 bagi kaum Nasrani, angka 4 di angka, kalau di lift kita lihat coba, kadang-kadang tidak ada angka 4 karena dianggap angka bisial. Ini namanya tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu merasa bernasib sial. Kembali kita ke hadis halaman 43. Kemudian tetapi mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Syarat yang keempat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bertawakal hanya kepada Allah. Ya, nah, ini syarat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lalu berdirilah Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah berdiri. Ya, Uqasyah tadi siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Saya punya pengalaman menarik ini. Ada sahabat saya dulu namanya Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah namanya. Saya punya sahabat, beliau punya anak. Anaknya dikasih nama Uqasyah gitu ya. Ternyata setelah anaknya agak besar, umur 3 tahun, 4 tahun sudah bisa berjalan, anaknya suka manjat-manjat. Beliau heran, Uqasyah ini kenapa suka manjat-manjat ya? Ternyata salah satu makna secara bahasa Uqasyah artinya adalah spider. Laba-laba, suka manjat-manjat. Ya, Uqasyah. Ya, tetapi itu secara bahasa ya. Baik. Kita lanjutkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Uqasyah bin Mihsan, sahabat Rasulullah SAW, termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang pertama-tama masuk dalam agama Islam di kota Mekah, kaum muhajirin yang ikut perang Badar. Beliau berdiri seraya meminta, mohonkanlah kepada Allah agar saya termasuk ke dalam golongan mereka, wahai Rasulullah. Maksudnya apa? Wahai Rasulullah, engkau berdoa kepada Allah agar saya termasuk 70.000 tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Beliau menjawab, engkau termasuk dari golongan mereka. Berarti itu kan Nabi dapat wahyu sallallahu alaihi wasallam, dapat wahyu bahwa memang Uqasyah beliau orang yang dijamin surga. Jadi semenjak itu Uqasyah dijamin surga. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan anta minhum, engkau termasuk darinya. Kemudian berdiri lagi seseorang yang lain seraya berkata, mohonkan kepada Allah agar saya termasuk ke dalam golongan mereka. Nah, agar saya termasuk, rupanya ada orang kedua, tidak disebutkan di sini namanya, dan ini adab dari seorang perawi hadis. Wahai Rasulullah, doakan saya juga dong seperti Uqasyah. Bahasa kita mudahnya begitu ya. Kemudian beliau menjawab, Uqasyah telah mendahuluimu. Apa maksudnya Uqasyah telah mendahuluimu? Lihat halaman 46. Uqasyah telah mendahuluimu, yaitu dalam hal kepemilikan sifat tersebut, dan kamu telah didahului oleh Uqasyah dalam meminta hal itu. Di sini faedahnya apa? Kan intinya Nabi tidak mau mendoakan orang tersebut agar dijamin masuk surga, kan intinya begitu.
Ini para ulama mengatakan agar orang yang tidak pantas, tidak bermudah-mudah langsung dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar orang tidak bermudah-mudah ya minta surga tanpa hisab, tanpa azab, sehingga nanti yang tidak pantas juga minta-minta. Nah, itu maksudnya. Ya. Maksudnya Ukasyah telah mendahuluimu, maksudnya adalah permintaanmu sudah didahului oleh Ukasyah. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW intinya tidak mau mendoakan orang tersebut, tidak mau menjamin orang tersebut masuk surga. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak bermudah-mudah meminta surga tanpa hisab, tanpa azab, sehingga nanti dikhawatirkan orang yang tidak berhak diberikan. Nah, itu maksudnya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca halaman 44. Ya, saya baca Ibu halaman 44. Setelah menjelaskan tentang biografi, maka beliau menjelaskan kata per kata dari hadis tadi. Ini hanya sebatas pengulangan, kata per kata dari hadis tadi. Al-Kaukab, bintang, ya. Al-Kaukab artinya bintang. Tadi kan ingat cerita bahwa siapa yang melihat bintang jatuh, itu maksudnya. Inqadda, yakni jatuh salah satu di antara panah api bintang. Al-Barihah, malam terdekat yang telah lewat, untuk mengungkapkan kata yang bermakna semalam, atau ada dua bahasa. Jika diucapkan sebelum matahari tergelincir pada siang hari, digunakan ra'aitul lailata. Adapun kalau diucapkan setelah matahari tergelincir, digunakan ra'aitul barihah. Ini tidak terlalu penting. Yang penting kejadiannya adalah di malam hari. Sa'id bin Jubair bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Terus ludirtu, aku tersengat. Maksudnya adalah bahwa ia tersengat kala jengking. Al-ladagu artinya terkena racunnya, karena kala jengking ada racunnya. Terus irtaqaitu, aku meminta seseorang untuk meruqyahku. Ruqyah adalah membacakan Al-Quran dan doa-doa yang disyariatkan kepada orang yang terkena penyakit atau yang semisalnya. Nah, itu namanya ruqyah ibu. Ya, itu di garis bawah itu penting itu. Ruqyah adalah membacakan Al-Quran atau doa-doa yang sahih untuk mengobati. Itu namanya ruqyah. Taib. Ma hamalaka ala dzalik, apa yang membawamu ke atas hal itu? Artinya apa hujjahmu yang membolehkan perbuatan itu? Ini sudah kita bahas tadi ya. Taib, la ruqyata illa min ain. Tidak ada ruqyah kecuali terhadap ain. Ain adalah seseorang menimpakan penyakit kepada orang lain dengan pandangan matanya. Ya, makanya ibu, kalau ibu menikah, kalau ada perempuan menikah, maka suaminya sebelum bergaul, ya, dibawa sholat dulu. Setelah dibawa sholat kemudian didoakan, ya, didoakan istrinya, suaminya memegang dahi istrinya, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluha khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku berlindung aku memohon kebaikan dari perempuan ini, istriku ini, dan sifat-sifat yang baik ada dalam dirinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perempuan ini dan sifat-sifat yang buruk yang ada dalam dirinya. Nah, seperti itu. Ya, agar tidak kena ain. Itu maksudnya. Ustadz, saya sudah nikah lama, suami saya dulu belum pernah melakukan seperti itu, gimana ya? Ya sudah, selesai urusannya. Sekarang banyak-banyak doa saja. Ya. Auhumah. Al-humah adalah racun kalajengking atau yang semisalnya. Artinya orang kalau seandainya kena sengatan kalajengking, kemudian masuk racun, akhirnya tubuhnya jadi demam, panas. Ya. Intaha ila ma sami', yaitu beramal berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ini berbeda dengan orang yang beramal di atas kebodohan atau orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Tadi kan Sa'id bin Jubair mengatakan, oh bagus kalau begitu kamu punya dalil. Berarti itu memang sudah betul untuk diamalkan. Kamu mendengar dalilnya lalu kamu amalkan. Nah, ini perhatian agar kita beramal di atas dalil, beribadah di atas dalil. Kita lanjut.
Uridat alayyal umam. Umat-umat ditampakkan kepadaku. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi pada malam Isra, yaitu Allah memperlihatkan gambaran umat-umat ketika mereka datang pada hari kiamat. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Ar-rahtu, sekelompok orang yang berjumlah kurang dari 10. Makanya saya katakan tadi kan, ada nabi pengikutnya kurang dari 10. Karena bahasa Arabnya memang ar-rahtu. Nah, kan mudah. Ya, kitabnya ini mudah, walhamdulillah. Laisa ma'ahu ahad, tidak seorang pun yang bersamanya, yaitu tidak ada seorang pun dari kaumnya yang mengikutinya. Ada nabi yang tidak punya pengikut. Apakah salah nabinya? Enggak. Karena nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa tadi? Kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Ya. Sawadun azim, manusia yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku menduga bahwa mereka adalah umatku. Karena banyaknya dan jauhnya beliau dari mereka sehingga tidak jelas bagi beliau siapa mereka. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu akan ilmu gaib. Itu umatnya atau enggak tahu beliau. Ya. Taib. Musa, yaitu Musa bin Imran kalimur Rahman yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa bin Imran namanya. Ya, kalimullah. Nabi dan Rasul yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaumahu, dan kaumnya, yaitu pengikutnya yang berada di atas agamanya dari kalangan Bani Israel. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Bani Israel, tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab, berarti bahwa mereka tidak dihisab dan tidak diazab sebelum masuk surga karena mereka melaksanakan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ya, itu maksudnya. Tsumma nahadha, lalu beliau berdiri, fakhadhan nasu fi ulaik, maka manusia berbicara tentang mereka, yaitu orang-orang yang hadir saling membahas dan berselisih tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab dengan amalan apa yang mereka mendapatkan kedudukan seperti itu. Ya, lanjut. Sebab mereka tidak mungkin mendapatkan hal itu kecuali dengan amalan. Maka amalannya apa? Itu maksudnya. Fa akhbaruhu, maka mereka mengabarkan kepadanya. Maksudnya bahwa mereka menyebutkan perselisihan mereka kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang dimaksud dengan 70.000 tersebut. Mereka menceritakan, wahai Rasulullah, benarkah ini pendapatnya ini? 70.000 itu maksudnya ini? Sifat mereka ini, sifat mereka ini, atau ini, atau ini. Mereka ceritakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian la yastarqun, tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya sebagai bentuk ketidakperluan dia kepada manusia. Ini namanya mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Dia tidak perlu kepada manusia. Dia hanya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu kepada manusia. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Bismillah. Ya. Kemudian lanjut. Wala yaktaun, tidak meminta kepada orang lain untuk dikai dengan api. Tidak meminta kepada orang lain untuk dikai dengan api. Ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kai dengan api itu maksudnya besi dipanaskan, dikenakan ke tubuh. Tapi yang jadi pembicaraan bukan masalah pengobatan kainya ya Bu, tetapi yang menjadi pembicaraan adalah apa? Meminta orang lain untuk mengobati. Di situ ada proses meminta. Berarti masih ada keperluan kepada manusia. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatayyur, yaitu tidak beranggapan sial berdasarkan burung atau yang sejenisnya. Sudah kita jelaskan tadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu mereka bersandar dalam segala urusan hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah, serta menyerahkan semua perkara mereka kepadanya. Ya. Sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah telah mendahuluimu, yaitu dalam hal kepemilikan sifat tersebut, atau kamu telah didahului oleh Ukasyah dalam meminta hal itu. Taib. Itu hadis yang dibawakan oleh penulis dan itu penjelasannya. Sekarang kita baca apa makna dari hadis ini. Kenapa hadis ini dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab untuk mendalili bahwa barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, keutamaannya adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mari kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Saya bacakan bahasa Arabnya, ibu pembaca silahkan nanti baca terjemahannya. Al-ma'nal ijmali lil hadis. Yasifu lana Husayb bin Abdurrahman rahimahullah hiwaran dara fi majlis Sa'id bin Jubair bimunasabati inqidadi kaukabin fil lail
فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما إلا أنه خاف أنه يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي فأراد أن يدفع عن نفسه إيهام تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص فأخبرهم بالسبب الحقيقي ليقظته وأنه بسبب إصابة حصلت له فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة فأخبر أنه عالجها بالرقية فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع فذكر له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في زواج الرقية فصوبه في عمله بالدليل ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها توكلا على الله كحالة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله ولم يسألوا أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Husain bin Abdurrahman menceritakan pembicaraan yang terjadi di majelis Sa'id bin Jubair berkenaan dengan bintang jatuh semalam. Husain mengabarkan kepada mereka bahwa ia melihat jatuhnya bintang tersebut karena dalam keadaan tidak tidur pada waktu itu. Karena khawatir bila disangka oleh orang-orang yang hadir bahwa ia melihat bintang itu karena sedang mengerjakan sholat. Ia berusaha menghilangkan sangkaan tersebut, beribadah dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Seperti kebiasaan salaf yang sangat bersemangat untuk ikhlas. Ya, perhatikan Bu, sebentar. Perhatikan sebentar. Kebiasaan salaf yang sangat bersemangat untuk ikhlas. Salah satu tanda ikhlas garis bawahi. Quote sore ini. Salah satu tanda ikhlas tidak suka dipuji dengan amalan yang belum dia kerjakan. Husain bin Abdurrahman bangun tapi tidak sedang sholat. Beliau jujur, saya bangun tapi jangan kira loh saya sedang sholat ya. Saya tuh bangun karena tersengat kalajengking. Agar orang tidak mengira bahwa oh Husain ahli sholat malam ya. Enggak, beliau jujur dan itulah kebiasaan para salafus saleh menjaga keikhlasan. Karena sebagian orang suka dipuji dengan amalan yang tidak dikerjakannya. Ya, disebutkan oleh Allah akan hal ini dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 188. Ali Imran 188. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmanu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazati minal adzab walahum adzabun alim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan, mereka suka dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Nah, lihat tuh. Hati-hati Bu. Tanda ikhlas adalah tidak disuka dipuji dengan perbuatan yang belum dikerjakan. Ini yang terjadi kepada Husain bin Abdurrahman. Kebiasaan para salafus saleh sangat gigih menjaga keikhlasan. Jujur saja, Bu, hari Kamis ini puasa enggak? Hehehe, senyum-senyum, ya, senyum-senyum. Padahal enggak puasa. Senyum-senyum karena malu untuk mengatakan tidak puasa. Ya sudah, Ustaz, puasa enggak hari Kamis ini? Enggak. Emang kenapa? Ya, jadi hati-hati, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Bu. Maka Husain menyebutkan sebab sebenarnya yang membuat ia tidak tidur pada malam itu, yaitu karena ia terkena sengatan kalajengking. Kemudian pembicaraan berpindah kepada usaha yang ia lakukan untuk mengobati sengatan tersebut. Maka Husain mengabarkan bahwa dirinya mengobati hal itu dengan ruqyah. Sa'id pun bertanya tentang dalil syar'i yang mendasari perbuatan itu. Maka disebutkan kepadanya satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pembolehan ruqyah.
Dan dia membenarkan Husain yang telah beramal dengan dalil. Ya, bentar Bu. Kemudian Sebentar Ibu. Perhatikan, berarti di sini minta diruqyah apa hukumnya? Boleh. Ya. Kenapa? Karena ada dalilnya. Husain bin Abdurrahman ketika terkena kesengat salah jengking, beliau minta diruqyah. Berarti minta diruqyah boleh. Cumanya silakan. Kemudian silakan Bu. Kemudian Said menyebutkan keadaan yang lebih baik daripada perbuatan Husain. ada yang lebih baik daripada perbuatan Husain. Minta diruqyah, ada yang lebih baik. Apa itu? Meruqyah sendiri. Tidak minta diruqyah oleh orang lain. Mengobati sendiri, tidak perlu kepada orang lain. Karena itu lebih bertauhid. Ya, terus Bu. Yaitu keadaan yang meningkat ke arah kesempurnaan, pelaksanaan tauhid dengan meninggalkan perkara-perkara makruh, meski perkara tersebut diperlukan oleh seseorang. Sebagai sikap tawakal kepada Allah sebagaimana keadaan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang meninggalkan ruqyah dan pengobatan dengan kai sebagai realisasi tauhid dengan mengambil sebab yang lebih kuat, yaitu bertawakal kepada Allah dan tidak meminta untuk diruqyah atau lebih dari itu kepada seorang pun. Jadi intinya di sini adalah tidak meminta diruqyah. Syarat orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab tidak meminta diruqyah. Kenapa? Karena berarti ada semacam ketergantungan kepada makhluk. Berarti kalau masih ada semacam ketergantungan kepada makhluk, tidak bertawakal kepada Allah secara murni, maka belum mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Tapi kalau ditanya, boleh nggak Ustaz minta diruqyah? Boleh, tetapi dia kehilangan kesempurnaan. Apa kesempurnaannya? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Begitu Ibu ya. Taib, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan hubungan antara hadis dengan bab. Hadis yang kita baca tadi hubungannya apa dengan bab? Nah ini menariknya Bu. Ini bukunya nih enak gitu dipahami. Munasabatul hadits lil babi anna fihi syai'an min bayani ma'na tahqiqit tauhid wa thawabi dzalika 'indallahi ta'ala. Silakan Bu. Hubungan antara hadis dan bab. Di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang makna penjelasan tauhid dan balasan terhadap pelaksanaan tersebut di sisi Allah Ta'ala. Ya, di dalam hadis tadi ada makna pelaksanaan tauhid dengan semurni-murninya. Karena kan bab kita judulnya apa? Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka masuk surga tanpa hisab. Ya, dan ini termasuk keutamaan tauhid. Nah, gitu Ibu ya. Jadi dalam hadis hubungannya begitu. Hubungan hadis yang dibawakan oleh penulis Imam Muhammad bin Abdul Wahab dengan bab kita, karena di dalam hadis yang panjang ini ada hubungan apa? Di dalam hadis itu ada bentuk pelaksanaan tauhid dengan semurni-murninya, akhirnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mendapatkan keutamaan tauhid. Nah, setelah itu Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan faedah-faedah hadis. Ini juga menarik, saya bacakan. Ma yustafadu minal hadis. 1. Fadilatus salaf wa anna ma yarwihi minal ayatis samawiyah la ya'uddunahu 'adatan bal ya'lamunahu annahu ayatan min ayatillah. Silakan Bu. Faedah hadis. Faedah hadis 1. Keutamaan salaf dan bahwa tanda-tanda kejadian langit yang mereka lihat tidak mereka anggap sebagai suatu kebiasaan, tetapi mereka pahami sebagai salah satu di antara ayat-ayat Allah. Apa maksudnya Bu? Itu bintang jatuh jangan dianggap sebagai biasa saja. Nah, itu maksudnya. Pasti ada sesuatu. Sama musibah-musibah tahun 2020 ini. Jangan dianggap biasa saja. Ada corona, ada banjir besar di negara kita, ada ini, ada itu. Orang salaf mereka mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada. Ya, jadi kejadian-kejadian ada mendung kemudian petir begitu besar,
Ada pelajaran keimanan di dalam kejadian-kejadian alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Itulah kebiasaan orang salaf yang disebut dengan tafakkur, yaitu memikirkan akan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, hirsus salaf 'alal ikhlas wa shiddati ibti'adihim 'anir riya. Naam, Bu. Silakan, Ibu. Nomor 2, semangat salaf untuk ikhlas dan begitu kuat penjauhan diri mereka dari ria. Kisahnya tadi bagaimana? Husain bin Abdurrahman jujur, saya bangun ngelihat bintang jatuh bukan sedang sholat, tapi saya terkena sangatan kalajengking. Tujuannya apa? Agar ikhlas, tidak dianggap ria, ya, yaitu dipuji dengan sesuatu yang beliau belum kerjakan. Nah, itu maksudnya. 3, tolabul hujjati ala sihhatil madhab wa inayatus salaf bid dalil. Silahkan, Bu. Nomor 3, meminta hujjah atas kebenaran suatu pendapat dan perhatian salaf terhadap dalil. Sa'id bin Jubair minta dalil. Mana dalilmu? Kalau terkena sengatan kalajengking minta diruqyah, mana dalilmu? Itu kebiasaan. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya, ini pengajian salaf ini dikit-dikit minta dalil dikit. Memang itu cara beragama. Memang begitu cara beragama. Ya, itu dia. Yang keempat, masyru'iyatul wuqufi 'inda dalil wal 'amalu bil ilmi wa anna man 'amila bima balaghahu faqad ahsan. Naam, Bu. Nomor 4, disyariatkan untuk berdiri di atas dalil dan beramal dengan ilmu, dan bahwasanya orang yang beramal dengan dalil yang sampai kepadanya sungguh telah berlaku baik. Insyaallah bisa dipahami ya, sama dengan penjelasan tadi. Yang kelima, tablighu al-ilmi bi talattufin wa hikmah. Silakan, Bu. Nomor 5, menyampaikan ilmu dengan lemah lembut dan bijaksana. Dari siapa itu? Dari Sa'id bin Jubair. Kan beliau tidak setuju. Bukan tidak setuju. Beliau ada dalil lain bahwa apabila terkena sengatan kalajengking minta diruqyah, kata beliau, tapi saya juga punya dalil nih. Nah, pelan-pelan, lembut menyampaikannya, bahwasanya lebih baik tidak minta diruqyah. Nah, begitu ya. Jadi menyampaikan ilmunya dengan pelan-pelan, dengan hikmah, dengan bijaksana, ya. Dan tidak ada tidak ada hubungan antara lemah lembut dengan suara yang keras seperti saya sekarang ini kencang ngomongnya, ya. Tidak, maksudnya adalah yang dimaksud dengan lemah lembut tersebut adalah sikapnya menyampaikan pelan-pelan dari dasar sampai dengan bahasa yang mudah dipahami, itu maksudnya. Dengan bijaksana, ya. Yang keenam, ibahatur ruqyah. Silakan, Bu. Nomor 6, pembolehan ruqyah. Taib. Ini ada yang live karena suaranya putus-putus, mohon maaf ya. Sayang karena ya internet sekarang lagi hujan di sini, mohon maaf. Kemudian ibahatur ruqyah berarti boleh meruqyah. Ruqyah boleh. Ya, ruqyah apa? Boleh. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Silakan, Bu. Nomor 7, membimbing seseorang yang telah beramal dengan sesuatu yang disyariatkan kepada sesuatu yang lebih utama daripada malam tersebut. Daripada amalan tersebut. Ya, ini maksudnya Sa'id bin Jubair membenarkan kalau kena tersengatan kalajengking diruqyah boleh, minta diruqyah boleh, tapi ada yang lebih utama, yaitu tidak minta diruqyah sama sekali. Meruqyah secara mandiri itu lebih utama. Yang kedelapan, fadilatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu uridat alaihi al-umam. Naam. Silakan, Bu. Nomor 8, keutamaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh umat ditampakkan kepada beliau. Ya, ini bisa dipahami insyaallah. Yang kesembilan, annal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim. Nomor 9, bahwa jumlah pengikut para nabi berbeda-beda. Ya. Beda-beda maksudnya jumlahnya, ya. Yang ke-10, ar-raddu 'ala man ihtajja bil aktsar wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim.
Nomor 10, bantahan terhadap orang-orang yang berhujjah berdasarkan jumlah mayoritas dan menyatakan bahwa kebenaran selalu terbatas pada pihak mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kebenaran bukan dengan jumlah pengikut yang banyak, ya, itu maksudnya. Yang ke-11, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Nomor 11, bahwa yang wajib adalah mengikuti kebenaran meskipun jumlah pengikut kebenaran sedikit. Nah, itu dia. Yang ke-12, fadilatu Musa alaihissalam wa qaumihi. Nomor 12, keutamaan Musa alaihi salam dan kaumnya. Baik. Karena berarti disebutkan Nabi Musa di dalam hadis tersebut dan kaumnya banyak. Itu menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-13, fadilatu hadhil ummah wa annahum aktsarul umam ittiba'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Nomor 13, keutamaan umat ini bahwa mereka adalah umat terbanyak mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini umat yang paling banyak mengikuti nabinya dibandingkan nabi-nabi yang lain yang umatnya sedikit. 14, fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabihi. 14, menjelaskan keutamaan pelaksanaan tauhid secara murni dan balasan terhadap pelaksanaan tersebut. Ya, pelaksanaan tauhid secara murni bagaimana? Tadi tidak minta diruqyah, tidak minta orang mengobati dengan kai, tidak bertatayur, hanya bertawakal kepada Allah. Naam. Ke-15, ibahatul munadharah fil ilm wal mubahatha fi nusus syar'i lil istifadati wa idharil haq. Naam. 15, pembolehan munasyarah. Munadharah. Nah, Ustaz. 15, pembolehan munadharah dalam hal ilmu dan saling membahas nas-nas syariat untuk mengambil faedah dan menampakkan kebenaran. Maksudnya munadharah itu saling berdebat, tetapi debatnya bukan debat kusir, debat ilmiah. Boleh. Ya, boleh. Oh, kamu dalilnya apa? Oh, saya dalilnya ini. Oh, kalau saya punya dalilnya ini. Nah, itu boleh dalam agama. 16. Umqu ilmi salaf li ma'rifatihim anna al-madhkurina fil hadith lam yanalu hadhihi al-manzilata illa bi'amal. Nah, nomor terus 16, kedalaman ilmu salaf. Karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang tersebut dalam hadis itu tidak akan mendapatkan kedudukan tersebut kecuali dengan suatu amalan. Nah, ini pemahaman yang dalam yang dimiliki oleh para salaf. Ketika disebutkan ada umatku 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung mereka mikir, wah, pasti ada amalnya. Nah, itu pengambilan intisari seperti itu menunjukkan pemahaman mereka dalam. Makanya kita berusaha mengikuti pemahaman mereka. Itu yang kita maksud dengan dakwah salaf, karena mereka ilmunya dalam. Ya, wallahu alam. Yang ke-18, yang ke-17, hirsus salaf 'alal khairi wal munafasah 'alal a'malis salihah. Nah. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Nomor 17, semangat para salaf kepada kebaikan dan sikap berlomba-lomba dalam amal soleh. Maksudnya dari mana kita bisa ambil ini? Semangat para salaf. Karena setelah diberitahukan mereka mendapatkan kabar Halo? Nomor 17, semangat para salaf kepada kebaikan dan sikap berlomba-lomba dalam amal soleh. Ya, maksudnya bagaimana ini? Maksudnya adalah para sahabat Nabi ketika diberitahukan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka langsung, wah, siapa ya orangnya? Siapa ya orangnya? Nah, ini menunjukkan mereka semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ke-18, anna tarka ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Nomor 18, bahwa meninggalkan ruqyah dan kai tergolong sebagai realisasi tauhid. Ya, mengamalkan dengan sebenar-benarnya ya tauhid. Nomor 18, bahwa meninggalkan ruqyah dan kai tergolong sebagai realisasi tauhid. Mengamalkan dengan sebenar-benarnya tauhid dengan cara tidak minta diruqyah, tidak minta kepada manusia, tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan kai. Ya, itu dia. Yang ke-19, talabud du'a minal fadil fi hayatih. 6.
Silahkan Bu. Silahkan Bu. Nomor 19, pembolehan meminta doa dari Ustaz. Pembolehan meminta doa dari orang-orang yang memiliki keutamaan semasa hidupnya. Jadi kita minta doa dari orang lain boleh. Wahai Rasulullah, doakan saya masuk surga semasa hidup Rasulullah, boleh. Tapi kalau sudah Nomor meninggal seperti 19, ini, pembolehan enggak boleh. meminta doa dari orang-orang yang memiliki keutamaan semasa hidupnya. Jadi kita boleh minta doa kepada orang yang masih hidup, boleh. Adapun Rasulullah SAW sudah meninggal, maka tidak diperbolehkan. Ya, Rasulullah SAW sudah meninggal, tidak diperbolehkan. Yang ke-20, alamun min a'lami nubuwati sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara anna Ukasyata minas sab'ina alladziina yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala 'adzab faqutila syahidan fi hurubir riddah radhiyallahu anhu. Nomor 20, salah satu di antara tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengabarkan bahwa Ukasyah termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hingga kemudian Ukasyah radhiyallahu an mati syahid dalam memerangi orang-orang murtad. Nah, benar. Orang mati syahid masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini berarti tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau diberi wahyu tentang orang ini memang pantas masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Buktinya Ukasyah radhiyallahu anhu mati syahid. Naam. Yang ke-21, fadilatu Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Nomor 21, keutamaan Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Apa keutamanya? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 22, isti'malul ma'arid wa husni khuluqihi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam yaqul lirajul al-akhar lasta minhum. Nah. Nomor 22, penggunaan sindiran serta kebagusan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tidak mengatakan engkau tidaklah termasuk ke dalam kelompok mereka kepada orang lain. Nah, ini maksudnya ketika ada orang yang minta kedua, orang tersebut tidak dikatakan engkau bukan orangnya. Nah, ini kan sakit hati nanti orangnya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan cara yang tidak menyakiti hati jawabannya. Nah, semestinya bergaul dengan manusia begitu, tidak menyakiti hati dengan ucapan. Kata Rasulullah SAW, engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan engkau bukan dari mereka, bukan. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan engkau sudah didahului Ukasyah. Nah, itu dia. 23, saddud dzara'i' li'alla yaquma man laysa ahlan fayuraddu wallahu a'lam. Nah. Silahkan Bu. Nomor 23, menutup peluang. Nah, Ustaz. Nomor 23, menutup peluang supaya orang yang tidak berhak mendapatkan sesuatu tidak bangkit untuk meminta lalu akhirnya ditolak. Nah, ini wallahu a'lam. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW menolak untuk mendoakan yang kedua itu, agar orang yang tidak pantas jangan minta. Karena kalau seandainya Nabi minta juga, nanti malah doa Nabi Muhammad SAW ditolak. Nah, itu maksudnya ya. Akhirnya beliau mengatakan engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Nah, itu sebenarnya adalah dikhawatirkan nanti ada orang yang tidak cocok minta-minta lagi. Nah, itu ya, dikhawatirkan nanti ada orang yang tidak cocok minta-minta lagi. Alhamdulillah selesai bab yang ketiga, ibu-ibu, bab yang kedua ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Insyaallah pekan depan kita masuk kepada bab yang baru. Nah, begitu Bu. Ini adalah cara membaca kitab ya, dari mana? Dari buku Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang baru kita baca, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah taala. Nah, Ibu, jika ada yang ingin bertanya, dan hari ini saya mohon maaf kalau seandainya internetnya kurang bagus karena di sini juga hujan. Semoga kedepannya lebih bagus. Wallahu a'lam. Nah, Bu.
Alhamdulillah Ustadz atas materinya. Silakan kami mulai. Untuk pertanyaan pertama Ustadz ada dari chat, yaitu apakah boleh jika kita sedang haid dalam keadaan kotor meruqyah diri sendiri? Adakah syarat-syarat atau kondisi tertentu untuk meruqyah diri sendiri? Jazakallahu khairan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya boleh ibu sedang haid meruqyah diri sendiri. Karena pendapat yang lebih kuat, wanita yang sedang haid dia boleh membaca bacaan Al-Quran dan dia boleh membaca doa. Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh membaca Al-Quran. Cuma yang tidak diperbolehkan adalah sambil memegang mushaf. Karena dalam hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah SAW bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak ada yang memegang mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Kecuali orang yang suci. Maka ibu-ibu boleh wanita haid untuk meruqyah. Kalau ditanya apa syarat-syarat untuk meruqyah, maka jawabannya adalah ikhlas karena Allah, yakin bahwa Allah mengabulkan, menyembuhkan, ya. Kemudian setelah itu kita baca bacaan dari Al-Qur'an ataupun doa-doa yang sahih dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wallahu a'lam. Naam. Lanjut Ustadz. Silahkan Bu. Ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustadz. Anda ingin bertanya mengenai barihah ini sebenarnya waktunya kapan sebetulnya Ustadz? Al-barihah tadi Bu, bisa dia dikatakan sebagai habis zuhur sampai terbenam matahari, atau bisa dikatakan dia adalah dari mulai terbenam matahari sampai sebelum subuh. Itu al-barihah. Ya, al-barihah itu. Jadi cerita itu terjadi ketika sudah siang. Sedangkan pertanyaan Said bin Jubair mengatakan, siapa yang tadi malam al-barihah melihat bintang jatuh. Jadi al-barihah itu bisa dimulai dari setelah maghrib sampai sebelum subuh, atau bisa juga dari habis zuhur sampai sebelum terbenam matahari. Tapi yang lebih kuat adalah yaitu al-barihah dari mulai setelah setelah terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar kedua waktu subuh. Wallahu alam. Nah. Assalamualaikum Ustadz yang bertanya, apakah pengobatan kai masih boleh dilakukan pada saat ini Ustadz? Barakallahu fiik. Kai ini sebenarnya hukum asalnya makruh karena di dalamnya terdapat memberi rasa sakit kepada tubuh. Tapi orang-orang dulu mengamalkannya, atau maksudnya orang-orang dulu tuh salah satu cara pengobatan mereka dengan kai. Tetapi secara hukum asal dari sisi syariat adalah makruh karena di dalamnya terdapat memberi bahaya kepada tubuh, yaitu besi dipanaskan ditempelkan ke tubuh, ini bahaya ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan di via WA Ustaz? Sebentar saya lihat dulu ya Bu. Ini ada pertanyaan dari Bu Syakila admin Nadita. Bagaimana cara bertaubatnya seorang istri yang sudah mengkhianati suaminya berselingkuh yang tidak ketahuan oleh suaminya? Apa harus meminta maaf dan berterus terang kepada suami? Jika berterus terang takutnya suami menceraikan, mohon nasihatnya. Selama tidak diketahui oleh suami, selama Allah menutup aibnya, maka tutuplah. Kecuali kalau suami bertanya, maka tidak boleh berdusta. Kalau suami bertanya, tidak boleh berdusta. Tetapi ketika tidak diketahui oleh suami dan Allah menutup aibnya, maka tutuplah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan dia banyak-banyak minta halal kepada suami. Karena ini dosa besar. Ini dosa besar, mengkhianati perjanjian yang suci dan kokoh dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu jawaban atas pertanyaan. Kemudian saya Cipti dari Depok dengan ingin bertanya Ustadz, bulan kemarin saya haid dari tanggal 13 Oktober sampai dengan hari ini 5 November. Masya Allah. Masih keluar darah. Saya melakukan suntik KB 3 bulan. Yang ingin saya tanyakan, apakah wajib sholat saya masih jika saya masih keluar darah karena sudah terhitung 3 pekan? Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Sebelum saya jawab, maka Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah yang kitabnya kita baca, beliau pernah mengatakan salah satu penyebab wanita haidnya tidak menentu dan kacau adalah dengan mengkonsumsi obat-obat yang seperti ini. Ya, jadi semestinya dijauhi saja. Apalagi KB asal hukumnya haram. Baik yang ingin memutuskan kehamilan sama sekali ini haram, atau yang ingin merencanakan kehamilan ini juga haram, kecuali kalau dia sakit dan sangat terpaksa memakai KB. Kalau tidak memakai maka nyawanya terancam, baru itu boleh. Jadi baik ingin memutuskan kehamilan sama sekali itu haram, juga termasuk di dalamnya adalah ingin merencanakan kehamilan setiap 2 tahun. Ini juga haram. Karena asal hukum menikah tujuannya adalah mendapatkan anak. Ya, boleh merencanakan menikah dengan memakai KB dengan syarat, ataupun boleh memakai KB untuk tidak hamil sama sekali dengan syarat dia dalam keadaan sangat terpaksa. Kalau tidak memakai maka dia dikhawatirkan mati atau cacat. Itu maksudnya terpaksa. Ya, itu ibu-ibu. Nah, adapun jawabannya saya nasihatkan kepada Ibu Cipti di Depok ini agar melihat kebiasaan haid sebelum beliau memakai suntik KB tersebut. Ya, agar beliau melihat kebiasaan haid. Tadi tanggal berapa sampai tanggal berapa kebiasaan beliau ketika beliau memakai sebelum beliau memakai suntik KB. Itu yang dijadikan patokan. Setelahnya berarti darah istihadhah. Kalau Ibu Citi mempunyai kebiasaan haid sebelum suntik KB. Kalau mempunyai kebiasaan haid sebelum suntik KB, yang menjadi patokan adalah hari kebiasaannya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sisanya itu istihadhah. Caranya bagaimana? Setiap kali ingin ibu sholat, ibu basuh kemaluannya, pakai pembalut, berwudu, kemudian sholat. Setiap kali ingin sholat, seperti itu. Karena ibu dianggap seperti wanita suci. Taib. Sekarang saya ingin juga menasihati, dan ini ilmu saya dapatkan dari istri saya, sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Beliau mengatakan bahwa wanita itu lebih baik untuk menentukan haidnya dengan tanggalan hijriyah. Ya, menentukan haidnya dengan tanggalan hijriyah. Kenapa? Karena itu lebih tepat dibandingkan tanggalan Masehi. Dan itu beliau buktikan dengan tanggalan hijriyah lebih tepat. Coba ibu deh membuktikannya. Nah, ini pengetahuan. Wallahu alam, saya nggak pernah haid tetapi mendapatkan kabar dari istri saya seperti itu. Wallahu alam. Nah, itu 2 pertanyaan dari Bu Syakila. Sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ya, cukup ya Ibu. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Mohon maaf saya tidak bisa, ini di luar kuasa saya ya, untuk memperbaiki jaringan internet. Sudah berusaha agar tidak putus-putus, tetapi mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Semoga yang disampaikan bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pekan depan kita mempelajari bab yang ketiga, bab takut kepada kesyirikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian Kitab Tauhid telah usai. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banzari Hafizahullah
atas ilmu dan bimbingannya. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dan membalas beliau dengan surganya tertinggi. Allahumma amin. Dan kami mohon maaf karena adanya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena adanya sinyal yang selama kajian mengganggu, sehingga semoga pekan depan akan lebih baik lagi. Dengan demikian berakhir sudah kajian hari ini. Sekian kami undur diri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an.